Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai membangun mindset entrepreneurship. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Edo Bastian Silalahi dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas B reguler 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, adapun video kali ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ricu Sidik. Yang pertama adalah transformasi kewirausahaan. Yang bagian A, mengenal transformasi kewirausahaan. Nah, di sini kita harus mengenal terlebih dahulu bagaimana kewirausahaan tersebut. Yang pertama adalah transformasi pola pikir, mindset, dan paradigma atau paradigem, yaitu sebuah transformasi pemikiran, sikap, motif, dan semangat dan karakter yang lama untuk berubah menjadi seorang yang berpikiran sama dengan seorang entrepreneur yang cerdas. Yang kedua adalah transformasi cara pikir. Transformasi cara berpikir yang lama untuk berubah dari kebiasaan yang selalu menggunakan logika ke pola pikir kreatif dalam menemukan inspirasi, ide, dan peluang bisnis. Cara berpikir berbeda yang perlu ditransformasikan adalah menghindari jebakan logika, berpikir berbeda dengan orang lain, menjadikan pengetahuan sebagai perkakas dalam menemukan inspirasi melalui pola pikir yang kreatif dan inovatif, serta berpikir visioner. Yang ketiga adalah transformasi entrepreneurial. Nah, untuk transformasi entrepreneurial ini pada akhirnya dia memiliki sikap sebagai entrepreneur atau menjadi manajer pengelola bisnis yang profesional. Menjadi entrepreneur berpikir sebagai pemilik, pendiri, dan pegagas sebuah bisnis itu berbeda dengan entrepreneur yang bertindak sebagai pengelola, manajer, pemimpin, dan pelaksana strategi yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi pendiri bisnis. Kemudian yang keempat adalah transformasi internasional. Yang B adalah cara membentuk mindset pebisnis. Yang pertama, sadar hidup melalui usaha dan berdoa. Yang kedua, sadar diri, rendah hati, dan memiliki keyakinan yang tekun. Yang ketiga, bungkam mitos, hilangkan semua keraguan tentang sisi negatif dari memulai suatu usaha. Dan yang keempat, raih pandangan baru, membuat inovasi dan kreasi yang belum ada. Nah, jadi dari yang bagian ini kita dapat mengetahui bahwasanya semua hal-hal positif itu harus kita tetapkan terlebih dahulu, baru nanti ketika kita menjalankan sebuah bisnis itu semuanya akan berjalan dengan baik. Dan semua hal-hal negatif ataupun mitos itu harus perlu kita hindari, kita singkirkan dan kita buang jauh-jauh, karena hal tersebut akan mempengaruhi kita dalam berwirausaha. Dan juga kita juga harus melakukan inovasi serta kreasi. Dalam hal ini nantinya akan membuat orang lain tuh terinspirasi, dan juga kita sendiri itu dapat menyebarkan hal-hal positif kepada orang lain dan membuat sesuatu yang baru dan unik yang belum pernah ditemukan ataupun dimiliki oleh orang lain sebelumnya. Yang C, cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha. Yang pertama, dengan meningkatkan kekuatan atau kemampuan Anda untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Yang ketiga, urailah dari risiko yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian sampai batas mana kekuatan dan kemampuan Anda yang bisa Anda tanggulangi. Dan yang ketiga, manusia tetaplah manusia. Nah, dan yang ketiga ini adalah cara mengatasi ketakutan dalam berusaha. Jadi ini adalah salah satu bentuk pencegahan nyata ketika ada ketakutan ataupun seperti goncangan dalam diri kita saat mau memulai berwirausaha. Dan terlebih lagi juga setiap orang juga akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi dalam artian tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua adalah pola pikir kewirausahaan. A. Cara membentuk pola pikir seorang wirausaha.
terdapat 5 karakteristik pebisnis dengan sikap wirausaha. 1. Rajin dan bersemangat dalam mencari peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin ketat. Yang ketiga, wirausahawan hanya mengejar semua peluang yang baik dan menghindar mengejar semua peluang tak pandang bulu. Yang keempat, wirausahawan berfokus pada tindakan adaptif. Dan yang kelima, wirausahawan melibatkan dan memanfaatkan energi orang-orang di sekitar mereka, baik di dalam maupun di luar organisasi mereka. Ini adalah 5 karakteristik yang sangat perlu untuk membangun jati diri ataupun membangun seorang wirausahawan yang baik, yang memiliki pendirian yang teguh, visioner, dan juga seorang wirausahawan yang sukses tentunya. Dimulai dari semua hal-hal yang positif dan terlebih lagi dimulai dari diri sendiri. B. Alasan pentingnya membangun mindset positif. 1. Mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yang kedua, mindset positif akan membuat Anda lebih fokus dalam mencapai tujuan. Ketiga, mindset positif adalah kunci sukses. Di sini terdapat 3 alasan penting membangun mindset positif. Mindset positif menjadi salah satu faktor pendorong dari seorang wirausahawan yang sukses. Dengan adanya mindset positif ini, seorang wirausaha itu senantiasa dia mengembangkan dirinya, kemudian dia bisa lagi berkreasi lebih baik, dan mindset positif ini juga membendung semua hal-hal negatif atau dapat dikatakan sebagai suatu ide, landasan ataupun pemikiran yang bisa menolak ataupun bisa mencegah dari yang namanya hal-hal negatif yang dapat menggoyang atau menggoyahkan seorang wirausahawan untuk bisa bekerja ataupun bisa lebih maju lagi. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. A. Dasar-dasar pemikiran kreatif. Kegunaan pola pikir kreatif itu adalah: pertama, menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Yang kedua, mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga, menemukan solusi yang inovatif. Yang keempat, menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami. Sini terdapat beberapa hal pola pikir kreatif. Pola pikir kreatif itu juga berpengaruh kepada seorang wirausaha, yang dimana dia dapat mengembangkan atau membuat sesuatu hal yang baru yang belum pernah dimiliki seseorang, dan itu menjadikannya unik dan dapat menginspirasi banyak orang. Yang B, kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis. Kreativitas adalah: 1. Bukan semata-mata memecahkan masalah, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan pemecahan masalah yang kreatif. Yang kedua, cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban yang pasti. Yang ketiga, kemampuan utama dan dasar menjadi wirausahawan yang sukses. Yang keempat, cara menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan sebuah inspirasi yang brilian. Dalam artian, kreativitas ini juga sangat penting, dan kreativitas itu banyak dia bentuknya, dan banyak juga wujud serta pelaksanaannya. Itulah yang dinamakan kreativitas. Jadi suatu hal yang penting dan tidak boleh dilepaskan begitu saja dalam bisnis. C. Beberapa sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi. Yang satu, perbedaan gap antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, penciptaan permintaan karena kecenderungan atau tren. Yang ketiga, adanya perubahan dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lain. Yang keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya sendiri.
Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa hal penting yang dapat mendorong terjadinya sebuah inovasi ataupun penemuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Jadi inovasi itu juga hal yang penting karena itu adalah buah dari sebuah kreativitas. Dan kreativitas itu memang merupakan suatu hal yang semuanya itu dimulai dari inspirasi. Jadi dia berkesinambungan antara inspirasi, kreativitas, dan juga inovasi. Yang keempat, mengenal potensi diri. Berikut adalah potensi-potensi dari seorang wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasi kepada tugas dan hasil. Yang ketiga, berani menantang resiko. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, mempunyai sikap orisinil. Yang keenam, berorientasi kepada masa depan. Dan yang ketujuh, bersikap profesional. Nah, ini adalah 7 komponen yang tidak boleh lepas di dalam diri seorang wirausaha. Jika satu saja potensi diri ini tidak ada, itu akan rumpang dan dapat dikatakan menjadi suatu ketidaksempurnaan yang juga berpotensi membuat seorang wirausahaan itu potensinya itu dia tidak maksimal. Karena itu tadi ada satu komponen potensi yang tidak dimilikinya ataupun kurang dimiliki. Jadi ketujuh potensi-potensi ini tuh dia berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kelima, motivasi berprestasi. A. Ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi. Menurut Johnson dan Schwitzgebel dalam Jali 2007, individu yang memiliki motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya, bukan atas dasar untung-untungan, nasib, atau kebetulan. Kemudian memiliki tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah berisiko. Senang bekerja sendirian, bersaing untuk mengungguli orang lain dalam mengerjakan sesuatu tugas. Dan mampu menunjukkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Nah, pada akhirnya juga seorang wirausahawan ini dia termotivasi untuk melakukan suatu hal yang lebih lagi. Seperti itu adalah berprestasi. Berprestasi ini sendiri memang artinya juga cukup luas. Tidak hanya sebuah usahanya itu dia sukses dan banyak mendapat penghargaan, tetapi dia berprestasi juga karena banyak menghadirkan ataupun banyak menginspirasi orang-orang, terutama para entrepreneur muda ataupun orang yang ingin berkecimpung dalam dunia entrepreneur. Jadi mereka pada akhirnya terobsesi gitu atas motivasi berprestasi yang dimiliki oleh seorang wirausahawan yang sukses. Dan juga seorang wirausahawan yang memiliki motivasi berprestasi itu dalam pelaksanaannya juga banyak hal-hal yang harus dilakukannya. Dan hal-hal itu harus dilakukan dengan benar dan harus diperhitungkan baik dan buruknya, sehingga akan tercapai kepuasan dari keinginan yang selama ini ingin dituju ataupun ingin dicapai demi masa depan yang lebih baik. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi sendiri dipengaruhi oleh 2 faktor nih, yaitu yang pertama adalah faktor intern ataupun faktor yang berasal dari dalam diri,
berupa kemampuan, kebutuhan, minat, harapan, dan keyakinan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor ekstern yang berasal dari luar, yaitu adalah situasional dan juga lingkungan. Nah, ini juga jadi salah satu tolak ukur yang dapat mempengaruhi seseorang, terlebih lagi seorang entrepreneur, yang itu berasal dari dalam maupun dari luar. C. Aspek-aspek motivasi berprestasi. Menurut Atkinson dalam Sukaji 2001, motivasi berprestasi yang dapat tinggi atau rendah didasari pada dua aspek, yaitu yang pertama adalah harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Dan yang kedua adalah seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Nah, aspek-aspek ini juga menjadi tolak ukur apakah seseorang itu dia memiliki motivasi berprestasi yang tinggi ataupun yang rendah. Ini bisa kita lihat dan ini jadi salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur seberapa besar atau seberapa tinggi motivasi berprestasi seseorang. Kemudian kita masuk ke bagian akhir yang berupa kesimpulan dari video ini yang dirangkum jadi sebuah intisari. Mindset artinya sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Mindset positif yang merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yakin dengan potensi yang kita miliki merupakan modal awal Anda untuk membangun motivasi dalam hidup. Membangun mindset positif merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara lebih kekal. Mindset positif atau pola pikir positif merupakan cara cerdas untuk fokus meraih kesuksesan. Orang yang selalu memiliki pikiran negatif dalam dirinya, maka akan sangat sulit untuk maju. Karena ia terhalang oleh berbagai dugaan buruk dalam dirinya sendiri. Berpikiran negatif juga akan membuat energi kita habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin tak penting atau bisa kita atasi. Lalu, kunci sukses dalam berwirausaha adalah kemampuan, keterampilan, kreativitas, keteguhan hati, dan juga keberuntungan. Baik, sekian daripada video kita kali ini mengenai entrepreneurship. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.